Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Amerika Serikat menerapkan blokade laut, sementara Iran memperketat pembatasan lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Akibatnya lalu lintas maritim atau pergerakan kapal-kapal di Selat Hormuz terhambat. Banyak kapal dan tanker berlabuh atau tertahan di lepas pantai perairan Teluk Oman. Media Oman melaporkan pemerintah Oman terus berupaya mengurangi ketegangan di Hormuz dengan para mitra di kawasan. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Teheran dan Muscat tengah membahas mekanisme untuk memastikan pelayaran kapal yang aman melalui Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada perubahan status navigasi untuk melalui Selat Hormuz. Iran tegas menyatakan menolak rencana rute pelayaran selatan melalui Selat Hormuz. Wakil Menlu Iran Qasim Garibabadi menyatakan Iran tidak akan mengakui rute selatan, bahkan untuk 1 jam pun. Iran dan Oman saat ini tengah membahas pengaturan jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz. Garibabadi bilang jika rute yang Iran usulkan tidak diterima, maka Iran tidak akan menerima formula lain. Iran juga tidak akan menerima misi internasional yang dipimpin Prancis dan Inggris untuk membersihkan ranjau dari Selat Hormuz. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شن. نه، اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماسن برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب به رسمیت نمیشناسیم. Juru bicara militer Iran Ibrahim Zulfagari memperingatkan Presiden Trump tentang konsekuensi penggunaan aset Iran yang dibekukan untuk mengganti kerusakan kapal di Selat Hormuz. Zulfagari menyatakan semua perusahaan dan negara yang mengikuti arahan Trump untuk menggunakan aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melewati Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Saudara, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat saat Amerika Serikat ancam akan gunakan aset Iran yang dibekukan di luar negeri untuk bayar kerusakan kapal akibat serangan di Selat Hormuz. Iran pun balas ancaman siapapun yang mendukung tindakan AS akan dilarang melintasi Selat Hormuz. Berikut analisis Stanislaus Rianta, pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia. Perjanjian yang hanya gimmick menurut saya, perjanjian yang Amerika tanda tanganin kemudian Iran juga tanda tangani itu akhirnya tidak berlaku dan semua melanggar, Amerika melanggar, Iran melanggar. Jadi sudah tidak ada lagi ikatan keduanya untuk saling meredam perang ini sehingga jeda juga sudah diakhiri, maka mereka saling serang. Jadi akibat perjanjian yang rapuh ini maka perdamaian nyaris jauh sekarang, udah jauh dari angan-angan semua orang. Lagi-lagi Iran tolak proposal yang diajukan AS dalam perundingan tidak langsung karena tuntutan yang dinilai berlebihan. Tuntutan seperti apa menurut Anda, Pak Stanis? Ya, Amerika kan tuntutannya jelas soal nuklir, kemudian Selat Hormuz ya, 2 itu yang paling penting ya. Kemudian Iran kan tentang aset sebenarnya, aset-aset itu dan penguasaan Selat Hormuz. Saya kira kuncinya sekarang malah menjadi Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi kunci, kemudian tentang aset Iran. Nah, Iran punya kepentingan Selat Hormuz karena sudah banyak yang menyampaikan bahwa Iran ingin mempunyai sistem baru di Selat Hormuz. Dia ingin mengkapitalisasi transportasi di Selat Hormuz. Sementara Amerika juga menginginkan terkait nuklir, kemudian Selat Hormuz juga dibuka lagi sehingga perdagangan bisa lancar. Terkait nuklir, saya kira ini sudah menjadi sudah menjadi kesepakatan bahwa Iran tidak akan menggunakan nuklir untuk persenjataan, tetapi hanya menggunakan terkait untuk bidang lain kemanusiaan misalnya.
Nah, soal aset ini, jadi sekarang Amerika menggunakan ancaman non militer, ancamannya yang paling keras adalah soal aset. Tapi dia juga mengatakan kalau Iran melakukan serangan, dia akan membalas itu. Yang menarik adalah setelah perjanjian ditandatangani itu ada provokasi dari Garda Revolusi Iran yang menyerang kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dan kemarin juga Garda Revolusi itu meluncurkan serangan-serangan rudal balistik ke pangkalan-pangkalan miliknya Amerika. Nah, ini jadi menarik sebenarnya ketika perjanjian itu ditandatangani, tetapi Garda Revolusi melakukan provokasi. Kita juga tidak tahu apakah Israel juga ikut memprovokasi situasi sehingga terjadi perang. Sehingga ketika perjanjian itu rapuh, ada pihak-pihak lain yang memprovokasi, yang mungkin tidak menjadi bagian langsung dari penandatangan perjanjian itu, ya situasinya tidak akan stabil. Terjadi saling ancam dan juga provokasi. Ini artinya negosiasi ini pasti akan berjalan buntu, Mas Tanis. Ya, saya kira akan buntu ketika hanya dua aktor itu yang melakukan komunikasi. Jadi ketika hanya Amerika dan Iran yang komunikasi, ini akan buntu. Ini komunikasi sudah bisa dilakukan secara langsung, harus ada mediator. Sebenarnya kan Qatar sudah menjadi mediator ya, melakukan mediasi. Kemudian Pakistan juga sudah melakukan mediasi. Ini tidak cukup karena kedua negara ini mungkin dianggap kecil, tidak punya pengaruh ya. Harusnya ada negara-negara besar atau banyak negara yang mungkin di Timur Tengah, di kawasan, atau mungkin OKI atau apa yang bergabung sehingga menjadi mediator ini semakin kuat. Dan kemudian ada negara-negara besar sebenarnya yang mempunyai pengaruh dalam situasi ini seperti Rusia, Turki, Cina. Ini kan belum menunjukkan secara serius akan memfasilitasi supaya situasi Timur Tengah itu mereda. Jadi seandainya Rusia, Turki, Cina itu kemudian bergabung dengan Pakistan, Qatar, dan nanti Arab Saudi, kemudian melakukan pertemuan menjadi mediator dalam situasi ini, saya kira bisa cukup signifikan. Kembali soal aset Iran yang dibekukan dan akan digunakan AS, sebetulnya memungkinkan nggak AS menggunakan aset Iran ini? Ya, saat ini kan memang di dalam kendali AS ya. Mereka melakukan pembekuan itu dan AS mempunyai kuasa untuk itu karena sistemnya memang mereka kuasai. Tapi nanti ketika AS menggunakan ini ya nanti pasti akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Ini menggunakan yang bukan haknya. Ini menjadi pertanyaannya. Tapi kan AS bisa saja nekat melakukan itu. Tapi saya kira tidak akan, ini masih berupa gertakan ya. Mungkin lebih banyak nanti aksi-aksi AS berupa pembalasan serangan yang dilakukan oleh Garda Revolusi. Walaupun Iran pasti akan marah ketika nanti itu dipakai ya, tapi saya kira itu masih berupa gertakan. Satu hal lagi yang juga menarik perhatian, ini beredar video ancaman terhadap istri dan putra Trump melalui media yang diduga berafiliasi dengan IRGC ini. Apakah ini akan semakin memperuncing Trump untuk mengancam menyerang Iran? Ya, ini kan bagian dari propaganda ya. Jadi perang itu tidak hanya di darat, tapi juga perang di udara, dan tanda petik perang media itu pasti dilakukan, propaganda dilakukan. Yang Iran tujuannya untuk melakukan tekanan terhadap Trump. Tapi kalau salah-salah memberikan tekanan, itu bisa jadi malah yang ditekan bisa jadi melakukan aksi yang lebih besar. Mereka bisa aja marah karena aksi itu kan. Jadi ketika perangnya harus dihitung sebenarnya. Perang itu harus dihitung. Perang itu yang efektif adalah yang cepat, kemudian efektif, lawannya cepat kalah gitu loh. Dan caranya macam-macam, bisa perang menggunakan senjata konvensional atau senjata-senjata lain atau bahkan propaganda ini. Saya kira siapapun yang akan berada dalam situasi perang akan menggunakan cara-cara itu juga. Baik. Genderang perang tampaknya kembali ditabuh antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Ancaman itu dikeluarkan seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu yang akan merebut aset Iran yang dibekukan di luar negeri dan menggunakannya sebagai dana kompensasi atas kerusakan kapal di Selat Hormuz. Juru bicara Komando Militer Gabungan Iran, Ibrahim Zolfagari, mengatakan negara atau perusahaan manapun yang bergabung dalam tindakan yang dinilainya melanggar hukum itu akan dilarang melintasi Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
tak tinggal diam. Trump klaim sedang menghajar Iran habis-habisan. Tetapi di sisi lain, Trump juga menyebut tengah berlangsung negosiasi dengan Iran. We have destroyed their navy, we've destroyed their air force, we've destroyed their leadership, we've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%. We destroyed most of their drone manufacturing capability, their missile manufacturing capability. To beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now, they have very friendly negotiations going on. Setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat, Oman memfasilitasi pembicaraan antara kedua pihak. Dalam perundingan, Amerika Serikat disebut meminta jalur pelayaran di bagian selatan Selat Hormuz tetap dibuka sementara hingga proses negosiasi selesai. Tetapi Iran menolak usulan itu. Perkembangan konflik Iran dengan AS Israel, khususnya pertemuan Trump dan Netanyahu, berikut ulasan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Resasyah. Oke, Pak Reza, jadi bagaimana Anda melihatnya? Apakah pertemuan ini justru membuka peluang diplomasi atau justru mempersempit ruang negosiasi dengan Iran? Ini agak menarik ya, karena bagi Iran diplomasi dan Amerika Serikat itu tidak akan pernah terwujud, karena Amerika Serikat sudah terang-terangan ingin menghancurkan peradaban Iran. Kemudian juga ancaman Amerika Serikat terus-menerus. Jadi ini adalah suatu prakondisi yang sangat ditolak oleh Iran. Bagi Iran, dialog tentang nuklir dan Hormuz itu sesuatu hal yang tidak boleh dipertentangkan. Itu adalah bagian dari kedaulatan Iran. Cuman yang menarik saat ini adalah pertemuan antara Trump dan Netanyahu. Ini adalah pertemuan ketujuh mereka. Jadi intinya pertemuan itu selalu mereka menekan Iran, selalu mengancam Iran, selalu mengatakan akan membom fasilitas nuklir Iran. Jadi hal ini yang membuat Iran itu senantiasa skeptis. Dan untuk itu tiada jawaban lain, senantiasa untuk mempersiapkan diri untuk sebuah perang lanjutan. Untuk diplomasi saya pikir tertutup karena tidak ada statement dari Ayatollah yang mengatakan bahwa perang itu selesai. Tidak ada statement dari Ayatollah untuk mengatakan bahwa sudah tiba saatnya untuk memasuki babak baru. Itu tidak ada, dan juga tidak ada juga statement dari kementerian dan lembaga juga dari IRGC untuk menurunkan frekuensi perang. Itu tidak ada. Jadi dalam hal ini maksud dari Donald Trump untuk mengatakan negosiasi itu sedang dalam proses itu adalah guna menurunkan moral masyarakat Iran, juga memecah belah antara Ayatollah dengan kementerian, lembaga, dan juga IRGC. Jadi ini adalah suatu perang urat saraf, dan saya pikir Iran tidak akan pernah lepas dari keyakinannya bahwa Amerika Serikat adalah setan besar yang tidak bisa dipercaya, dan setan besar tersebut kalau bicara itu pasti bohong, kalau terlibat dalam negosiasi itu akan ingkar, dan juga kalau sudah menghasilkan hasil items dari 14 yang direncanakan itu mereka akan ingkar akan menggunting dalam lipatan. Jadi begitulah kira-kira pandangan dari kalangan Iran, dan bahkan mereka sudah menyebut sekarang yang sudah ada adalah tiga axis of evil. Jadi tiga setan yang bersekutu melawan Iran, yakni Amerika Serikat, kemudian Israel, dan sekarang adalah Ukraina. Jadi ini adalah perkembangan terkini dari pandangan berpikir Iran tersebut. Demikian. Oke, untuk upaya diplomasi sudah tertutup antara Iran dan Amerika Serikat. Lantas tadi juga sempat disinggung Pak Reza soal bagaimana pertemuan antara Trump dan Netanyahu. Ini kan salah satu pembahasannya adalah soal isu nuklir Iran. Nah, Netanyahu bilang ingin pastikan Iran tidak punya nuklir. Berarti kembali dengan cara kekerasan ya? Atau seperti apa Pak Reza melihatnya? Tampaknya memang demikian, karena cara berpikir Amerika Serikat dan Israel adalah nuklir Iran itu harus dihapus. Mereka tidak berbicara soal apakah nuklir itu untuk tujuan damai ataupun tujuan perang. Mereka menyebutnya dengan sangat keras nuclear weapon. Di dalam benak mereka, Iran sudah berada pada posisi untuk menuju nuclear weapon atau di atas 70% dari persyaratan yang diberikan oleh IAEA. Jadi statement ini merupakan suatu syarat bahwa nanti setelah Netanyahu pulang, kemudian
memasuki bulan ke-6 dari perang ini yang berawal pada tanggal 28 Februari kemarin, itu akan ada serangan-serangan kembali, dan untuk itu kan tinggal dicari pencetusnya saja.